Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvito Prastiantoni dengan NIM 2181 2144076 dari kelas A21 Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang administrasi etimologi dan juga lingkungan organisasi. Yang pertama ada administrasi secara etimologi, yaitu dalam sebuah organisasi terdapat keseluruhan proses. Yang pertama, thinking proses yang mencakup strategi, kebijakan, dan manajer. Kemudian ada operasional proses yang mencakup substantif operatif, pokok, dan juga berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu auxiliary proses yang mencakup pelayanan. Di sini saya mengambil contoh organisasi publik yaitu MPR. MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses organisasi yang pertama yaitu thinking process yang mencakup tugas dan wewenang MPR. Tugas dan wewenang MPR meliputi mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, kemudian memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dan kemudian melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, maupun diberhentikan. Proses organisasi yang kedua yaitu mencakup visi, misi, dan tujuan MPR. Yang pertama, visi MPR adalah MPR menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat. Kemudian, misi MPR antara lain melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian, melaksanakan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian, mengawal penataan sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian, tujuan dari MPR adalah yang pertama, mewujudkan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian, meningkatkan kualitas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, mewujudkan sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar. Proses yang terakhir yaitu auxiliary proses yang mencakup pelayanan. Dari berbagai macam pelayanan MPR yang diberikan, tapi yang terpenting adalah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Kemudian unsur institusi yang terdapat di organisasi MPR adalah yang pertama, Sekretariat Jenderal MPR RI, posisinya sebagai puncak pemimpin. Fungsinya adalah memenuhi segala keperluan atau kegiatan majelis, alat kelengkapan majelis, dan juga fraksi. Kemudian ada Wakil Sekretariat Jenderal, posisinya di bawah Sekretariat Jenderal MPR RI. Fungsinya membantu Sekretariat Jenderal MPR RI dalam melaksanakan tugas. Kemudian ada Biro Persidangan dan Sosialisasi, posisinya di bawah Wakil Sekretariat Jenderal. Fungsinya adalah penyusunan dan administrasi kegiatan, sidang dan rapat, serta penyusunan risalah sidang paripurna MPR. Kemudian ada Biro Sekretariat Pimpinan, posisinya di bawah Wakil Sekretariat Jenderal. Fungsinya adalah penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Ketua MPR. Pokok bahasan selanjutnya yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi mencakup kompleksitas organisasi dan juga stabilitas organisasi. Dalam pokok bahasan kali ini, saya mengambil contoh organisasi publik yaitu Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan atau Kemenko adalah kementerian di bawah Presiden Republik Indonesia yang mengurus bidang keuangan. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan. Kemenko ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jenis lingkungan organisasi ini termasuk jenis lingkungan lembaga keuangan karena merupakan kementerian negara di lingkungan pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian kompleksitas Kementerian Keuangan. Setiap peralihan peran ini memiliki implikasi bahwa skala atau kompleksitas fungsi-fungsi di dalam sekjen akan semakin meningkat. Terdapat peningkatan skala dan kompleksitas fungsi-fungsi sekjen di masa mendatang. Fungsi yang pertama yaitu strategi dan keuangan. Contoh kegiatannya adalah yang pertama,
meninjau status permohonan inisiatif transformasi yang baru. Yang kedua, penerapan penganggaran berbasis kinerja. Dan yang ketiga, integrasi ke dalam penerapan SPAN. Fungsi yang kedua yaitu komunikasi. Contoh kegiatannya adalah yang pertama, mendesain dan melaksanakan komunikasi internal bagi 60.000 lebih pegawai. Yang kedua, mengawasi komunikasi eksternal disuruh Kemenko. Dan yang ketiga, menyusun rencana manajemen stakeholder terperinci. Fungsi yang ketiga yaitu hukum dan perundungan. Contoh kegiatannya adalah yang pertama, meninjau perubahan kebijakan peraturan setelah pemilu 2014. Yang kedua, melakukan revisi kebijakan internal pada 200 unit E2. Dan yang ketiga, menjadi perantara proaktif bagi 10 counterpart litigasi utama. Kemudian ada stabilitas Kementerian Keuangan. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas pasar, Kementerian Keuangan telah menyusun kebijakan Bond Stabilization Framework yang antara lain mengatur mekanisme koordinasi antara unit dalam melakukan pembelian SBN. Dan yang kedua, Kementerian Keuangan menetapkan batas maksimal pinjaman luar negeri berinvestasi pada SBN dan juga meningkatkan stabilitas pasar SBN domestik pada saat terjadi krisis pasar keuangan.